Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik peserta didik baru SMP Negeri 7 Kota Ternate tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Di kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru yang sedianya harus dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu di tanggal 6, tanggal 7 dan tanggal 8 Juli. Tapi karena ada satu dan lain hal, sehingga kegiatan tersebut tertunda dan alhamdulillah mulai hari ini kita melaksanakan kegiatan PLS maksud. Adik-adik sekalian yang berbahagia, adapun materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini adalah tentang tata tertib dan tata krama SMP Negeri 7 Kota Ternate. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum saya melanjutkan penyampaian materi ini, ada baiknya saya sampaikan dulu biodata saya. Nama lengkap saya Haji Imran Haji Said SAG, biasa disapa dengan Pak Im. Lahir di Desa Mailoa pada tanggal 17 Agustus 1969. Alamat di Kelurahan Sengaja Utara. Untuk sementara ini di SMP Negeri 7 Kota Ternate masih dipercayakan sebagai Wakasek Kesiswaan. Kemudian nomor HP yang bisa adik-adik hubungi 0821 9580 9669. Baik dari sekalian yang berbahagia, kita akan memulai materi kita tentang tata tertib dan tata krama kehidupan siswa di SMP Negeri 7 Kota Ternate. Adik-adik sekalian, jika keadaan normal, masa pandemi ini insya Allah cepat berakhir dan seluruh siswa masuk di sekolah untuk mengikuti kegiatan secara tatap muka, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Di antaranya jam masuk SMP Negeri 7 Kota Ternate, jika keadaan normal maka sekolah akan digelar dalam 2 shift, ada shift pagi dan shift siang, sehingga jam masuknya untuk shift pagi itu pelajaran dimulai pada jam 7.20. Dengan demikian kehadiran siswa di sekolah paling lambat jam 6.50. Karena untuk siswa yang masuk pagi, sebelum masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran, diharuskan mengikuti apel pagi yang dimulai tepat jam 7.00. Kemudian untuk shift siang biasanya tidak diawali dengan apel karena waktu siang cuaca panas. Nah, kepada siswa begitu datang langsung masuk ke dalam kelas dan pelajaran itu dimulai pada jam 13.00. Dengan demikian kehadiran siswa di sekolah paling lambat jam 12.45. Selanjutnya tentang ketentuan jam pulang. Bagi siswa yang masuk pagi atau shift pagi, pelajaran setiap hari itu berakhir pada jam 12.15. Terkecuali kelas yang ada kegiatan atau ada jadwal salat zuhur, maka kegiatannya akan berakhir antara jam 13.15 sampai dengan jam 13.30. Kemudian untuk shift siang, pelajaran itu berakhir pada jam 17.20
terkecuali ada hal-hal emergensi seperti hujan lebat dan lain-lain sebagainya, maka jam pulangnya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada hari itu. Selanjutnya tentang ketentuan penggunaan seragam. Di SMP Negeri 7 Kota Ternate telah diatur penggunaan seragam, diantaranya pada hari Senin, seragam yang digunakan oleh seluruh siswa adalah seragam nasional atau seragam putih biru, dilengkapi dengan lokasi dan papan nama. Kemudian sepatu berwarna hitam, kaos kaki berwarna putih, dan khusus untuk laki-laki dan perempuan yang tidak berjilbab harus menggunakan dasi dan topi. Kemudian di hari Selasa masih menggunakan seragam nasional, sepatu tetap sepatu hitam dan kaos kaki berwarna putih. Hari Rabu dan hari Kamis seragam yang digunakan adalah seragam batik, dan jika menggunakan seragam batik maka celana atau roknya harus berwarna putih, sepatu tetap berwarna hitam, dan kaos kakinya berwarna putih. Kemudian di hari Jumat, seragam yang digunakan adalah seragam olahraga, sepatu dan kaos kaki untuk hari Jumat disesuaikan dengan selera siswa masing-masing, bebas dan sopan. Namun ada beberapa sepatu tertentu yang tidak dibolehkan digunakan pada hari itu. Di antaranya adalah sepatu yang berpoling, kemudian sepatu roda. Itu tidak dibolehkan. Selanjutnya, seragam yang digunakan pada hari Sabtu. Di antaranya ada seragam pramuka dan seragam PMR. Kemudian sepatunya tetap sepatu hitam dan kaos kaki. Bagi yang menggunakan seragam pramuka, kaos kakinya berwarna hitam. Kemudian yang menggunakan seragam PMR, kaos kakinya berwarna putih. Selanjutnya ada beberapa larangan yang harus diindahkan oleh siswa selama berada di sekolah. Yang pertama, kepada siswa dilarang HP bisa dibawa, tetapi dilarang menggunakannya selain untuk kegiatan pembelajaran, seperti memutar musik yang sampai berlebihan di jam-jam pelajaran, dan hal-hal yang lain seperti bermain game dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Jadi HP bisa dibawa, tetapi selama berada di sekolah harus diusahakan sehingga penggunaannya hanya pada hal-hal yang bersifat pembelajaran. Yang kedua, kepada adik-adik siswa dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Terutama adik-adik perempuan, jangan menggunakan anting, kalung dari emas yang harganya mahal-mahal, karena dikhawatirkan jangan sampai terjadi kehilangan dan sebagainya. Jadi tidak dibolehkan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Selanjutnya, kepada siswa dilarang mencoret-coret baik dinding atau tembok sekolah, meja dan kursi di dalam kelas, kemudian baju seragam sendiri, topi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, terutama siswa laki-laki dilarang berambut gondrong. Kemudian dilarang bertato dalam bentuk apapun. Selanjutnya dilarang mengkonsumsi miras, narkoba, merokok, ngelem, dan sejenisnya. Dan itu perbuatan-perbuatan itu bukan dilarang cuma di sekolah, tetapi di luar jam sekolah atau berada di lingkungan atau di rumah pun tetap larangan itu berlaku.
Selanjutnya tentang ada beberapa ketentuan sanksi. Jika ada siswa yang melanggar tata tertib, maka akan diberikan peringatan atau nasihat-nasihat baik oleh guru piket, Bapak Ibu guru wali kelas, ataupun di bagian kesiswaan. Selanjutnya akan diadakan pembinaan lanjutan jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, kemudian sudah diberikan peringatan atau nasihat baik oleh guru piket, wali kelas maupun bagian kesiswaan, tetapi dia masih melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang lain, maka dia akan diadakan pembinaan lanjutan oleh bagian bimbingan dan konseling atau BPBK. Selanjutnya jika siswa yang bersangkutan telah diadakan pembinaan lanjutan, tetapi masih ada saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka akan diadakan panggilan terhadap orang tua siswa yang bersangkutan untuk diberitahukan tentang kondisi atau keadaan siswa tersebut selama berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, bagi siswa yang menggunakan pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan. Contohnya, pada hari Rabu harus menggunakan baju batik, tetapi dia datang dengan menggunakan baju seragam nasional. Maka siswa yang bersangkutan dihimbau untuk kembali pulang ke rumah untuk mengganti seragam yang sesuai dengan ketentuan penggunaan seragam pada hari itu. Selanjutnya khusus untuk HP dan perhiasan yang dibawa atau digunakan oleh siswa, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di lingkungan sekolah atau di saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, maka itu tidak menjadi tanggung jawab sekolah. Itu menjadi tanggung jawab siswa masing-masing. Selanjutnya, jika ada siswa melakukan pelanggaran, kemudian telah diberikan peringatan, nasihat, pembinaan lanjutan oleh BPBK, kemudian sudah diadakan panggilan terhadap orang tua, namun siswa bersangkutan masih juga melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka siswa tersebut akan diadakan skorsing dalam waktu tertentu yang tentunya akan diawali dengan konferensi kasus yang dihadiri oleh kepala sekolah, kemudian wakil-wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas dari siswa yang bersangkutan, dan mungkin juga akan dihadirkan orang tua daripada siswa yang bersangkutan. Baik dari sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal yang menjadi ketentuan atau tata tertib dan tata krama kehidupan siswa di SMP Negeri 7 Kota Ternate. Saya berharap apa yang menjadi penyampaian saya pada kesempatan ini kiranya bisa dicermati dengan baik, dipahami, dan insya Allah kita bermohon semoga keadaan pandemi COVID ini cepat berakhir dan adik-adik bisa hadir di sekolah untuk mengikuti pelajaran secara tatap muka langsung. Maka ketentuan atau tata tertib yang telah saya sampaikan itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian pesan saya yang terakhir, untuk sementara ini adik-adik sekalian tetaplah berada di rumah dengan menjaga kesehatan, makan yang bergizi, bila perlu di pagi hari sebelum belajar bisa melakukan olahraga ringan dalam rangka untuk membugarkan badan, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Sering-sering mencuci tangan, kemudian jika ada kebutuhan mendesak dan harus keluar dari rumah,
maka jangan lupa menggunakan masker dan hendaknya mengusahakan sehingga menghindari terjadinya kerumunan. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya berharap semoga bisa dipahami dan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.